Jadi teman-teman yang melakukan Allah, karena mengenal itu harus dimulai dari nama, maka awal ma'rifat adalah ma'rifatul asma. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pun mengenal yang punya nama. Yang punya nama bisa jadi namanya lebih banyak lagi. Coba, nama Bang Dik doang, ternyata nama kecilnya Rizky itu. Di rumah dipanggil apa? Entong. Om Ganteng. Aduh. Enggak, waktu di kampung, di rumah mbak, bapak. Bengek. Bengek. Tuh, dia punya nama loh, Bengek. Kalau di sekolah dulu waktu badung-badung apa panggilnya apa? Woi. Woi. Tuh, itu panggilan semua. Kalau orang manggil woi, nyaut nggak? Nyaut. Allah itu dipanggil dengan semua bahasa, semua nama, semua lughat, semua lahjat. Allah itu bukan bahasa Arab murni loh. Dia bahasa lebih tua dari bahasa Arab. Masuk ke bahasa Suryani Ibrani, di bahasa Ibrani Elohim. Lafaz intinya ada di alif lam. Maka intinya ilmu ma'rifat itu kalau versi Maulana kan ada di alif kan. Kalau alif antara ada di bawah alif itu ada apa gitu. Nah, itu bagian beliau lah ya. Kita manas-manasin aja biar antum datang lagi malam Rabu kan. Karena aneh itu kulit-kulitnya doang. Nanti beliau yang jeroan-jeroannya masuk kan. Lebih merinding-merinding lagi kan. Jadi orang kalau nanya ini ada kitabnya ke sini, ada kitabnya gitu. Karena kalau beliau kan kitabnya di kolbunya. Nah, Play Store langit itu ketika diinstal itu masuknya ke kolbu. Kan saya menginstal nih, masuknya ke handphone kan. Mungkin nggak kita nginstal sesuatu tapi nggak ada emailnya. Harus ada nama email dulu kan. Itulah nama ruhani. Supaya ada, biar masuk ma'rifat tuh ada tempat masuknya. Antum harus kenal dulu nama rohani. Maka nanti ada latihan dan itu wajib. Bisa berkoneksi dengan ruh kita sendiri. Nah itu yang disebut man arafa nafsahu. Ya. Kalau di torikot biasa yang formal, itu man arafa nafsahu itu cukup dengan mengenal sifat-sifat, tabiat-tabiat. Itu baru arafa nafsiyah. Nafs yang zahir. Belum nafs yang ruhiyah. Ya. Nah, kayaknya di situ ada pertanyaan tuh. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ya, luar biasa Buya. Sejak saya melihat YouTube Buya menjelaskan tentang nama tubuh ruh, saya banyak bertanya kepada guru-guru saya. Beliau mengatakan ini bukan materi umum. Jadi saya dianggap lancang dong. Ini adalah kerahasiaan. Masya Allah. Maka pertanyaan saya, ketika seorang ibu sudah dihembuskan ruh bayi di situ, apakah sudah ada namanya? Atau kita akan mencari nama itu setelah kita mencari keilahian, agar senantiasa tubuh jasad dengan tubuh ruh ini selaras gitu. Tapi pertanyaannya di surat Al-Fajr, hei jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kepadaku. Jadi sebenarnya ini nama ruh atau nama jiwa. Lalu jiwa ini apa? Ruh ini apa? Buya, mohon izin Buya. Pertanyaannya kelas profesor deh. Wah, yanda. Baik, izin Syekh Mansur, nanti kalau kurang tolong ditambahin ya. Kalau mau pakai dalil atau langsung? Terserah. Tapi kan kita makhluk dalil ya, butuh dalil. Antum silakan cari surat Shad ayat 72. Nanti ketemu. Jadi di ayat sebelumnya Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan bashar. Bashar itu tubuh ini. Tempatnya si nafsiyah. Tubuh ini bashar. Sisi manusiawi. Aku ciptakan. Jadi Allah itu kasih kata kuncian yang sangat luar biasa. Kalau yang tubuh kasar ini Allah cipta, tapi giliran yang ditiupkan gak dicipta. Bahasanya tiupan. Boleh dong Kang dihapus? Diulang lagi yang terakhir. Inni khaliqun basyaran min tin, gitu kalau nggak salah ayatnya. Itu di ayat 71-nya kalau nggak salah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia, sisi manusiawinya itu dari tin, dari tanah, anasir tanah. Jadi kayak avatar,
Ada anasir tanah, anasir udara, anasir apa? Api. Nah, itu di tanah kan lengkap semuanya. Tanahnya macam-macam kan. Ada tanah yang kebakar, ada tin, ada masnun kan. Ada macam-macam istilah tanah di Quran ya. Ada tanah liat, ada tanah gosong. Itu ada tuh istilah tanah lumpur. Kalau yang korupsi itu tanah curian kali ya. Tanah sengketa. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah, nauzubillah. Siapa tahu mereka jadi wali Allah ntar kan. Ya nauzubillah, kita nggak ada maksud merendahkan siapa-siapa. Karena orang yang maksiat hari ini belum tentu dia maksiat selama-lamanya. Orang yang taat hari ini belum tentu dia taat selama-lamanya. Itu urusan kolbu. Maka Sidi Ahmad Tijani mengatakan dalam kalam kudusiyah Allah itu dikatakan, ini sesuai dengan makna hadis Nasai. Jika Allah sudah memandang hambanya sekali aja ridho, itu lam yu'adzibhum abadan. Allah tidak akan siksa. Jadi sekali Allah pandang kita nih, mau sebahlul apa, mau dia korupsi berapa, zina 1000 kali, 1.000.000 kali, dia bunuh orang 1.000.000 orang. Tapi kalau Allah sudah pandang, dia pasti tobat di akhir hayatnya. Itu yang terjadi pada orang yang di zaman Bani Israel, yang dia bunuh 100 orang ya. Yang terakhir ulama yang dibunuh. Ulama. Itu ulama kok bisa ya? Ente bunuh berapa orang? 99. Neraka ente gitu. Jadi dari dulu sudah ada ulama, kurikulum neraka itu sudah ada. Panitia-panitia neraka itu sudah ada. Itu contohnya di Sahih Bukhari loh. Dibunuh nggak sama dia? Dibunuh, lengkap 100. 100 itu yang tertulis. Orang Arab tuh kalau ngomong 100, litakthir, menunjukkan banyak. Dia bunuh. Gimana dengan dia selingkuh, zina, lebih banyak lagi, dia maling. Nggak disebutin, itu yang parah-parah aja. Yang parah disebutin, yang pantas disebutin kan menyeramkan tuh. Aku udah bunuh 99. Coba kalau dia bilang, aku goda sekian gadis, Pak Kiai. Kan lucu. Nggak seru, yang seru itu kalau dia bilang, saya sudah bunuh sekian orang. Ini jawara sakti. Ketika dia bilang, malaka minat tobat. Kamu nggak ada tobat. Itu belatinya langsung terbang. Set. Kepala langsung. Itu kepala terakhir ya. Tahu-tahu dengar ada wali Allah di ujung kampung. Datang ke sana. Ketika datang apa kata dia? Wahai Tuan Syekh, saya sudah bunuh 100 orang. Terakhir ulama. Bisa nggak tobat? Jawabannya apa? Malaka. Apa yang membuat kamu tertahan dari tobat? Girang, merinding, segala macam. Tapi ada satu syarat. Tinggalkan kampungmu, komunitasmu. Buat komunitas baru. Hobinya sama, tapi komunitasnya baru. Tapi di tengah perjalanan meninggal kan? Belum punya amal, masuk surga. Orang yang dia bunuh tadi, masuk neraka. Itu si ulama tadi, itu nggak ulama. Dia cuma zahirnya aja ulama. Ulama kok mutus rahmatullah kan? Jadi ketika di akhirat, itu ulama bingung. Loh, orang yang bunuh gua kok masuk surga? Bisa begitu ntar, Bang. Anda mau ngomong apa tadi ya? Tubuh tadi. Tubuh ya? Tubuh ruhania, jiwa. Ah, siap. Apa bedanya? Jadi ada yang dalam Al-Quran itu disebut bashar. Begitu bahasa Arabnya ya? Basharun. Ya. Ada ruh. Apa kata Allah? Inni khalik, aku cipta si manusia. Tapi giliran ruh nggak ada cipta. Lafaznya apa? Tiup, hembus, nafakh. Kalau ini khalik, cipta. Berarti ruh itu bukan dicipta. Nah, lalu apa bedanya? Ini bashar sisi manusiawi, ruh dengan jiwa itu ya. Ruh dengan jiwa. Ruh tiupan ini Allah masukkan ke sisi manusiawi. Lalu di sisi manusiawi itu di bagian mana Allah meniupkan? Itulah namanya nafs. Jadi di dalam ini ada namanya satu tempat namanya nafs. Dan itu rahasia Allah. Si bashar, kita nih manusia ini kan bashar nih. Nah, Allah tiup di mana? Ini ditiupkan masuk ke dalam. Nah, di dalamnya itu ada namanya kolbu.
Itu sebabnya Imam Ghazali kesulitan untuk membedakan antara ruh, kolbu, nafs. Nah, satu lagi akal dia. Imam Ghazali sendiri agak kesulitan dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin yang jilid ketiga ya, tentang Ajaibul Qalb Ihya Ulumuddin. Beliau menyebut keajaiban. Itu bahasa saya sudah paham langsung. Orang Arab kalau ngomong ajaib itu beda dengan kita ngomong ajaib. Kalau kita bilang ajaib artinya apa? Canggih. Orang Arab kalau bilang ajaib itu aneh. Keanehan kolbu. Jadi ini kolbu tuh aneh gitu. Keunikan, unik. Maka dia itu seakan-akan menamakan sama. Latifah Robbaniyah, Latifah Robbaniyah, Latifah Robbaniyah, Latifah Robbaniyah. Disamain. Titik halus yang bersumber dari Rob. Itu versi dari Allah benamkan ke dalam apinya kolbu. Apinya kolbu itu yang kemudian isinya si nafs. Jadi ruh itu masuk ke situ. Nah, ruh ini, tadi pertanyaannya ada nama nggak? Ya ada lah. Orang, gini nih, Bang Dik doang kalau keluar negeri, itu bisa nggak pakai KTP, nggak pakai paspor? Nggak bisa. KTP lokal bisa berlaku nggak ke Malaysia? Nggak bisa. Harus pakai paspor. Namanya sedikit beda kan nama yang KTP? Ada tambahan nggak? Ada kan tambahannya? Iya. Tiga. Jika untuk perjalanan antar kota harus ada nama, masa perjalanan dari alam sono masuk ke alam janin, dari janin masuk ke alam fisik ini nggak ada nama, nggak bisa jalan dia. Maka perjalanan itu kenapa tertahan? Semua torekot itu bisa tertahan karena dia nggak tahu nama dirinya. Masya Allah. Man arafa nafsahu, diterjemahkan man arafa isma nafsihi. Siapa yang mengenal nama dirinya dulu, baru karakter dirinya, baru sifat-sifatnya, penyakit-penyakitnya, obat-obatnya, baru terketemu jalan menuju Allah, sang peniup ruh. Ini kan Bashar ini si bayi, kalau versi hadis kan ada dua versi, 40 kali 3 sama 45 hari ditiup. Berarti sebelum itu dari nutfah, dari sperma, S aja ya, sampai kemudian ditiup, saya tertarik pakai yang ini, 45 hari. Karena kita konfirmasi ke dokter-dokter kandungan, umur 28 sudah ada jantung, sudah ada otak, sudah ada paru, sudah ada semuanya. Umur berapa? 28 hari. 28. Kalau udah kawin ya. Cuma manusia mini kecil, bergerak sendiri. Ketika umur 40-an, kata beberapa dokter bidang ini, udah ada jurnalnya juga, itu terjadi integrasi, si jantung ini bergerak karena ada kaitan dengan otak ada kaitan dengan paru, terus itu satu integritas sama. Jadi dia terintegrasi. Ada koneksi semuanya. Barangkali kalau mau kita bahasakan secara kedokteran disebut terintegrasi. Kalau bahasa kita peniupan ruh. Kalau bahasa anak komputer penginstalan ruh. Windows berapa tuh? Komputer nggak bisa jalan kalau nggak ada Windows-nya kan? Ada penginstalan, ada nginstalin, ada barangnya. Dikasih nama nggak ketika diinstal? Kalau yang original loh ya, dikasih nama nggak? Kecuali yang nggak original, nggak perlu nama. Yang KW nggak perlu nama. Itu sebabnya kajian-kajian kebatinan, kerohanian yang namanya nggak jelas, itu kemana-mana perginya. Kemana-mana perginya. Jadi nama rohani itu nama syafaat sebenarnya. Ya karena sayang guru dikasih ke kita. Ya. Dan ruh antum yang minta itu ruhnya. Kan dia mengalami, jadi ketika masuk itu perjalanan, ibarat pesawat masuk ke bumi, goncang. Nyampe di dalam janin, lahir, lupa deh. Amnesia spiritual. Istilah kita di Cafe Rumi ya. Itu sudah ada kajian itu, amnesia rohani. Di rohani mengalami amnesia. Itulah sebabnya kenapa Allah kirim para rasul. Para rasul sudah wafat. Lah Nabi ya Ba'di kan nggak ada lagi Nabi. Itu sebabnya Nabiullah Khidir statusnya bukan Nabi secara manzilah nubuat. Tapi beliau Nabi. Kan debatnya Imam Qushairi dengan imam-imam yang lain. Kata imam yang lain, Nabi Khidir Nabi.
Nah ini dipakai mazhabnya oleh Imam Nawawi, pengarang Arba'in. Supaya nanti orang nggak berpikir Nabi Musa itu belajarnya sama wali. Ntar orang mikir wali lebih tinggi dari Nabi. Ini kekhawatiran Imam Nawawi. Wajar, ahli akidah, ahli hadis, ahli fikih. Imam Qushairi, ahli akidah yang sudah konversi, naik dia ke ilmu ma'rifah. Apa yang terjadi sama beliau? Beliau ngomong begini. Sekarang Khidir itu wali. Saya lama mikir, gak ngerti-ngerti. Di sini saya baru paham. Ketemu Maulana Abati. Padahal hadis sudah kita hafal, gak ngerti-ngerti. La nabi ya ba'di. Apa kata beliau? Tidak ada lagi nabi setelah aku. Maka semua nabi-nabi yang masih hidup. Nabi Idris kan masih hidup itu statusnya kalau turun ke bumi. Statusnya wali. Jadi walaupun beliau ini pangkatnya 4, tapi jabatannya nggak ada. Gitu. Pangkatnya bintangnya 4 nih, tapi nggak ada jabatan. Kalaupun jadi pejabat, ntar nggak tahu deh Jim. Nanti Nabi Isa turun. Masih ingat nggak hadis Sahih Bukhari? Apa kata Nabi? Betapa hebatnya kalian. Isa Al-Masih Nabiullah turun, tapi imamnya sholat subuh dari kalian. Kalau kita beruntung nih, Bang Dik nih. Kalau aneh beruntung, antum beruntung, umur kita panjang, nggak mati kena COVID, nggak mati karena virus-virus segala macam. Insya Allah amin ya. Insya Allah kita akan menyaksikan itu. Nabi Isa turun di Menara Putih Baido di Syam. Ketika masuk ke masjid, yang jadi imam dari kita, Al-Imam Al-Mahdi. Kenapa? Nabi Isa ngelihat di dalam dirinya Al-Mahdi itu, oh ada sesuatu lah. Itu kita kaji di waktu yang lain. Gak boleh sebut aneh. Kalau nama ruh sudah ada izinnya, boleh kaji. Kenapa boleh dikaji? Itu ada dalam kitab Gunyah. Kalau sudah ada di kitab ulama, masa masih dirahasiakan? Kalau sudah ada dalam kitab ulama, masa masih disebut konsumsi khusus? Apakah Syekh Abdul Qadir Jilani itu teledor ketika nulis bagian itu dalam kitab Gunyah? Itu kitab biasa, itu kitab panduan orang salik umum lah, semua tarekat standar lah. Jadi mohon maaf, saya tidak sepakat kalau ada orang bilang ini ilmu rahasia. Iya, gak boleh disebar, gak begitu. Ini harus disebarkan. Allah aja memperkenalkan namanya, masa nama antum gak boleh? Emang antum siapa? Ya. Buya, kalau ada orang mati dia sebelum mengenal nama ruhnya, apa yang terjadi? Orang kalau meninggal sebelum mengenal dirinya, itu yang sebenarnya. Jadi kalau belum kenal nama, berarti dia belum kenal dirinya. Berarti dia ketika ditanya, man rabbuka, bingung dia jawab pintar. Kalau dia orang soleh, nanti ya amalnya yang akan bantu dia. Kalau amalnya nggak soleh. Jadi kenapa kita harus kenal diri sebelum wafat, sebelum mati? Supaya dapat syafaat ketika menjawab. Jadi gini, Bang Dik. Si basar, si tubuh fisik ini hanya mengenal yang fisik. Objeknya empirik. Kolbu hanya tahu kenangan. Kenangan nama. Akal hanya tahu yang rasional. Yang tahu Allah, ini nggak bisa. Akal mikirin Allah gila. Kolbu mikirin Allah langsung dia kemudian batil. Jadi kalau ada kolbu orang ngaku dia bilang, kolbu saya bisa ngelihat Allah, itu torikot setan itu. Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kolbu nggak bisa. Kolbu itu dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nggak ada ayat kolbu bisa melihat Tuhan. Lafaznya kolbu itu tempat nama. Jadi kalau disebut, telepon. Ar-Razi, tolong dong, itu adik saya, tolong dimasukin, tolong diterima, dia butuh kerja. Karena dapat syafaat dari Bang Dik, saya terima nggak? Saya minta nama nggak? Kasih berkasnya sini dong. Berarti syafaat itu intinya apa? Mudah apa ya? Bukan. Pintu syafaat apa? Ma'rifat. Kenal. Jadi kalau kita nggak kenal dengan orang itu, kita nggak akan dapat syafaat. Itu yang disebut syafaatul uzma.
Kalau hari ini kita nggak kenal nama Nabi, nggak bisa berkoneksi dengan Nabi, nggak kenal dengan nama Allah, terus dapat syafaat apa? Nah, itu sebablah ma'rifat itu kita bahas tadi kaidahnya apa? Awalul ma'arif al-asma. Jadi awal ma'rifat itu adalah ma'rifatul asma. Awal ma'rifat itu adalah mengenal nama. Jadi kalau Rasul sudah kenal nama-nama kita, itu baru namanya syafaatul uzma. Oke, anggap Rasul kenal nama kita. Kita nggak kenal nama-nama kita gimana? Misalnya nih, namanya beliau apa? Abdurrahim Akmali. Dipanggil-panggil, misal anggap saya Rasul nih. Akmali. Nama saya Rizki, bukan Akmali. Ente salah orang. Ente kayaknya bukan Rasul deh. Bisa jadi begitu, Tar. Ya. Masa Rasul salah nama aneh? Berarti nggak kasaf ente. Kan bisa begitu, Tar kan? Katanya Rasul ini diperjalankan ke langit, ke aras, bisa diperjalankan ke masa depan. Masa nama aneh aja nggak tahu? Jadi orang-orang yang ngotot bahwa nama KTP dia itu yang nama, ya sudahlah, dapat syafaat. Syafaat apa ntar ya? Bingung kita mau jelasin. Ya, Pak. Jadi kalau nggak kenal di sini, orang akan mencarinya di alam barzah. Dan itu ditulis oleh gurunya Syekh Nazim. Syekh Nazim itu berkalam ke muridnya. Kalam dari Syekh Abdullah Faiz Dagestani, mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Apa kata beliau? Orang yang tidak sempurna suluk ma'rifatnya waktu masih hidup, dia harus menyempurnakannya setelah masuk alam barzah. Kalamnya kira-kira begitu yang beliau tangkap di zaman itu. Sama dengan kitab Habib Zain. Ya, Bahjatut Talibin, ya bin Smith ya Maulana ya. Apa kata beliau? Orang kalau nggak sempurna pengenalannya di dunia, maka dia harus menyempurnakan setelah mati. Dalilnya lainnya apa nih? Ini kan kalam ulama. Kita kan butuh dalil. Kan kita sekarang jadi haba dalil. Mana dalilnya? Udah kita kasih dalil. Ketika baginda Nabi SAW diperjalankan waktu Isra, beliau melihat Nabi Musa ngapain? Sholat. Itu sholat cari pahala apa cari marifat? Beliau mengatakan, marartu bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Aku melewati Nabi Musa, kuburnya, dan dia lagi sholat dalam kuburnya. Hadis Bukhari. Itu sholat apa? Sholat mau naik manzilah. Dan kesempurnaan para nabi ketika mereka bisa sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya 124.000 yang diceritakan beliau, itu sholat semua di belakang Nabi. Kalau versi ahli hadis nih ya, Nabi jadi imam. Terus ditunjukin cara gerakannya sama Jibril. Itu versi riwayat lah ya. Kalau versi hakikat enggak. Enggak begitu. Justru Jibril sempurnanya saat itu juga. Dapat kesempurnaan. Tinggal konfirmasi malam Rabu. Iya, Maulana ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi untuk debat syafaat, harus bermakrifat. Harus kenal diri kita. Jadi kalau kita dipanggil nih, dibuka nanti daftarnya. Daftar syafaat kubro, ada daftarnya. Abdurrahim Akmali. Dipelototin terus kan, kamu orangnya? Enggak, saya Rizki, saya dik doang. Kan gak bisa. Ke laut. Ah, ini nama si ruh ini. Beberapa masyaikh yang saya temui, itu mereka ketemu namanya depan-depan doang. Ternyata dari beliau betul. Beliau ngomong, biasanya wali-wali yang dapat di luar jalur Khidriyah, itu memang dapatnya depan-depannya Maulana. Paling sering dipanggilnya mereka cuma Maulana. Oh, ternyata itu panggilan Jabarut ya Maulana. Pangkat Jabarut. Jadi dia dipanggil Maulana. Maulana Muhammad. Semuanya pasti namanya Maulana Muhammad apa gitu. Pangkatnya Maulana Muhammad dalam Jabarut. Nah, Maulana Muhammad. Jadi setiap wali-wali itu di sana panggilannya itu. Ntar ada tambahannya apa gitu. Nah, Tambahan itu. tanya boleh. Fadal. Kalau Ani nggak bisa kan ada guru kita. Jangan. Ya kalau Jawab aja sampai habis ya. kalau menuju marifat, Iya. haruskah kita melewati syariat, tarikat, hakikat, marifat? Kudu begini atau suka-suka Allah? Hapus.
tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman di mana Allah memiliki ridho di situ. Betul. Betul. Betul banget. Sohih banget. 101. Mungkin satu. Karena banyak sekali ledekan gitu ya, ejekan. Nggak mungkin lo dapat marifat sebelum syariat lo benar. Nggak begitu. Nggak begitu ya? Nggak. Salah ngaji kali saya itu. Sabar. Jadi orang di luar sana itu berpikir gini, kalau mau ngaji tasawuf, ngaji ma'rifat, harus beres dulu fikihnya. Harus benar dulu sholatnya. Loh, kita kapan benar sholatnya coba? Antum kapan sholatnya bahkan benar gitu? Sampai mati juga nggak benar. Itu satu. Yang kedua, Nabi itu waktu di Mekah ngajarin syariat dulu atau ngajarin tauhid ma'rifat? Tauhid itu. Qul huwallahu ahad turunnya di Mekah kan? Ya enggak? Jadi ayat-ayat Makki, ini kalau orang barat aja udah neliti. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu isinya tentang tauhid, ma'rifatullah. Ajib itu. Jadi mereka suruh kumpulin semuanya. Ada Arthur Jeffrey, orang-orang barat ya, yang pakar-pakar. Sebenarnya syariat itu, yang dimaksud syariat tadi kan fikih ya. Syariat itu sebenarnya mencakup semua. Syariat ya. Apa arti syariah? Syariah artinya apa? Syariatun. Apa arti syariah? Syara'a. Syara'a lakum minad din. Enggak, syariat, jalan. Hah? Jalan. Syariat itu jalan. Jadi syariat, tarekat itu artinya sama. Syariat ini mencakup ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang Gitu. Syariat yang zahir itu kemudian jatuhnya ke hukum fikih. oh. Ini. Kebalik ya. Apa? Fikih. Syukran. Ya. Gak apa-apa, udah gitu aja. Fikih. Hukum fikih itu ngomong apa? Sah, batal. Itu orang dulu, kalau ngaji mazhabnya Syafi'i. Sekarang lebih canggih. Sunnah. Dan pakarnya tuh mantan. Gubernur lagi. Jadi sekarang orang nanya, apa kata kunci di sini? Mana dalilnya? Kalau orang dulu cuma nanya, Ustadz bolehkah begini, ya kan? Jadi enakan jadi orang dulu. Jadi Ustadz sekarang repot nyari dalil. Untung kita digedor-gedor sama dulu kita, guru kita kan. Kalau nyebutin satu perkara, aneh kalau nggak nyebutin dalil, itu bisa dirobek-robek tuh kertas kita. Nyebutin dalil, nggak boleh. Ya Syekh, ya Sidi Syekh. Saya bawa dulu teks nih. Terus saya jelaskan sendiri, dirobek lagi. Jadi kalau kita bawa teks dulu, bawa hadis, itu harus bawa ulama yang menjelaskannya, nggak boleh versi Ar-Razi. Sekarang anak baru hijrah setahun lalu, 3 bulan lalu malah ya, itu udah berani bawa hadis, nih dalil, nih maknanya begini Ustadz. Kan nanti Syekh Mansur ketawa yang sudah berapa tahun di pesantren. Nggak berani loh kita ngomong begitu. Kita kalau bawa hadis, ayat, pasti kita nukil ulama. Cuma karena sekarang orang maunya hitam putih, saya pun kemudian mendiskon. Kan sekarang zaman diskon. Kita sekarang gagah-gagahan juga, sebutin dalil langsung maknanya. Aslinya kan nggak boleh. Aslinya etikanya dalil, lalu penjelasan ulama terhadap dalil, baru pendapat saya. Tapi karena mungkin merasa sok ulama kali ya. Baik, ini zahir, hukum fikih. Hukum fikih ini kalau diterapkan, yang rapi itu namanya tarekat. Yang rapi. Ya, maka di tarekat itu rapi dan ribet sekali. Tarekat namanya. Jadi orang kalau sudah ngamalin fikih dengan baik, namanya tarekat. Fikih ini mazhab. Ya kalau ada orang bilang nggak boleh bermazhab, ya lewat. Syariat zahirnya udah nggak lolos. Nggak boleh bermazhab, udah nggak lolos deh. Ya.
Mazhab kan ada pilihannya 4 ya. Syafi'i, Ah. Maliki, Hanafi. Pengamalan mazhab itu yang perfect cuma di Thariqat. Antum carilah ke seluruh dunia, yang perfect cuma di Thariqat. Thariqat apa aja itu bagus ngamalin mazhab. Itu sebabnya semua ahli Thariqat ittifaq ijma tidak usul kepada Allah kecuali dia bermazhab salah satu. Gitu. Salah satu nih ya. Berarti ini 2 kan? Ini syariat yang zahir, itu ujungnya tarekat. Tarekat. Nah, tarekat ini isinya apa? Ijazahan, wiridan, riyadhah, puasa, jalan kaki. Iya, sapar, puasa lagi. Ada orang minta duit ke kita, duit 10.000 doang pasti. Repot kan begitu. Jadi tarekat ini emang berat ini. Kan di Quran nih dikatakan, bersedekahlah kamu. Yang meraktekin bukan orang fikih pelit-pelit. Yang bagus ini orang tarekat. Antum cari aja orang fikih ini kalau bisa ditimbun sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang fikihnya dia bertarekat, luar biasa. Luar biasa kalau mereka. Tapi kalau orang tarekatnya cenderung kepada dunia, ya salam juga ntar. Oke, itu syariat yang zahir. Nah, sekarang syariat yang batin. Syariat yang batin itu dimulai dari alam qalbiyah, alam akliyah. Nah, ini yang kita sebut tauhid. Nah, tauhid itu yang disebut hakikat. Nah, ini dia. Oh, ya. Isinya keyakinan-keyakinan. Benar Maulana ya? Keyakinan. Tapi hati-hati dulu. Setan itu kenal Allah nggak? Nah, Kenal. Iblis itu bertauhid nggak? tauhid. Tapi iblis tauhidnya nggak lengkap. Karena tauhid yang lengkap namanya, jadi ini kalau lengkap nih, kul atau kamal. Kalau Kul dia atau lengkap, kamal, ya. ya, namanya ma'rifah. Jadi ma'rifat itu tauhid hakikat yang sudah terkumpul. Dan itu jalurnya cuma Al-Muhammadi. Lewat Nabi Muhammad SAW. Ya. Masya Allah. Nah, jadi kita mau mulai dari mana nih? Antum mau duluan sholat 5 waktu atau kenal dulu yang disembah? Mau nyembah yang nggak dikenal? Beban, capek. Itu sebabnya bangun subuh susah. Karena belum kenal mana yang disembah. Ya kan? Mau sholat isya berat. Waduh, berat nih. Apalagi lagi asik main handphone kan? Itu berat. Kenapa? Belum kenal siapa yang disembah. Coba, karena teman-teman kenal dengan abadi, kalau beliau manggil gimana? Pada datang kan? Iya. Kalau nggak kenal, oh besok ya Maulana Abad, ya gitu doang. Jadi nggak kenal. Tapi kalau kenal, aneh karena kenal, khutbahnya dibatalin. Ya kan? Orang kemana aja kita batalin. Kenal dikit, semoga kenalnya tambah banyak. Amin. Ya. Sok kenal. Tapi semoga dengan bimbingan beliau tambah kenal gitu ya. Amin. Luar biasa. Jadi mau mulai dari mana nih Bang? Bagusnya mulai dari mana? Itulah yang orang lupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh ditulis ke ayatnya Sidi Musa? Tulisannya ini jelek soalnya. Tidaklah aku ciptakan jin ya. Ma di sini tidak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ya'budun. Kalau orang ahli fikih nerjemahin ya'budun itu ritual. Sholat, makanya orang-orang tua-tua dulu kan kalau mesenin anak, nah jangan lupa sholat ya. Gitu kan? Benar nggak? Secara fikih benar. Tapi kalau orang ahli marifat nggak gitu. Nah jangan lupa Allah ya, gitu yang benar. Mungkin nggak saya, ya'budun itu kan kalau bahasa Melayunya sembah. Sembah itu artinya hormat. Bang Dik gak kenal saya, mungkin gak respect sama saya. Enggak. Pertama ketemu aja langsung, oh kayaknya yang di YouTube nih, kan? Ini tontonan istri gua nih. Karena kenal, jadi connect. Coba gak kenal, respect gak sama saya? Saya juga gak respect sama Bang Dik kali kalau gak kenal. Sama. Nah, itu yang saya ceritakan. Jadi saya ngajar di satu kampus,
Karena muka kita muka-muka S1 ya. Muka-muka S1, saya ngaku S1, S2 orang pasti percaya. Masih mahasiswa lah. Dia nggak tahu kalau kita dosen S3. Si satpam ini, ada 2 satpam. Saya parkir di situ, cuma pas keluar saya pakai sarung, kaget ya. Loh, ke kampus kok pakai sarung? Yang pertama nanya, mau kemana Pak? Mau ketemu teman saya Pak Direktur. Oh oke. Keluar, nyampe di belakang mobil, datang lagi satu, kamu mau kemana? Gitu. Waduh, kaget saya. Hari mau Jumat, kita mau khutbah, di samping itu ada masjid. Kamu tahu nggak siapa saya? Saya nanya pelan-pelan aja, kamu tahu nggak siapa saya? Nggak tahu. Saya dosen S3 di sini. Oh langsung disenyum tuh, ampun. mohon maaf Pak. Kayak gitu. Jadi saya nggak akan respect sama orang kalau saya nggak kenal. Jadi kenapa kita ini nggak pernah menghargai Allah? Karena kita nggak kenal Allah. Gitu. Nggak menghargai Allah itu kan menyebut dirinya anad dahru. Aku itu dahr, time. Jadi Allah membahasakan dirinya dengan waktu. Maka menghina waktu, menghina Allah. Bilang, kok saya hidup zaman sekarang, itu hina Allah itu. Jadi jangan ngomong begitu. Itu udah takdir Allah ke kita. Tapi kan waktu bisa diminta cepat kan tadi? Oktober. Jadi Allah, kita itu nggak menghormati waktu. Enggak, jadi Allah apa? Allah adalah waktu. Anad dahar, aku adalah sang waktu. Wah, keren. Itu. Itu makanya banyak surat. Tapi bukan waktu kecil ya. Bukan W, tapi W besar. Itu makanya banyak surat Al-Fajr, Wadduha, Wal Asri. Dia juga itu. Demi aku yang bermanifest di waktu pagi, yang mengenalkan diriku di waktu sore, di waktu asar. Wah, gitu. keren. Nggak kenal Allah waktu subuh, Allah kenalin di waktu syuruk. Nggak kenal di waktu duha. Itu tegur-teguran semua. Astagfirullah. Sok tahu aneh. Masya Allah. Ya, kalau konser kita udah tepuk tangan nih. Ya? Masya Allah, terjawab nih semuanya, banyak rahasia-rahasia. Masya Allah, Masya Allah. Berkah guru kita, Maulana. Teman-teman yang nonton di YouTube ya, jujur, umur sudah 52 tahun. Ya. Masya Allah. Ngaji kayak begini, rasanya saya kalau mau berangkat dalam satu perjalanan, baru izin di atas keset. Ya. Banyak saya mempelajari, tapi rahasianya ada di sini. Alhamdulillah. Unta aja saya pelajarin, tingginya 2 meter 30 cm. Waduh, kita aja kapal. Wah, punguknya 30 cm. Apa itu punguknya? Dia nyimpen lemak. Dia berjalan 350 kilo, dia bisa membakar lemaknya dan minum hanya berapa menit, ada 25 liter di kantongnya. Dengan badai gurun, diciptakan oleh Allah, alis matanya itu tebal, lebih tebal dari hewan manapun. Giginya kalau ditumbuk itu jadi obat. Ya. Air kencingnya kalau diolah jadi bahan bakar. Viral ya. Kulitnya kalau dikletek itu bisa menjadi baju, bisa menjadi terpal di kala musim pancaroba. Dan hebatnya dia dicambuk jalan berapa kilo tidak pernah ada suara yang keluar. Dan Rasulullah punya hewan unta dan diberi kasih nama, tapi dia menyuruh kita bukan beruntalah, tapi berkudalah. Karena ternyata unta dengan kuda ini larinya lebih cepat dari kuda. Maka kalau kita ingin lebih cepat dengan pengetahuan kita, tapi kita bermalas-malasan, kita akan lewat dengan orang yang biasa-biasa saja, tapi cepat larinya. Tapi kata Mabruk tadi, saya baru ketemu di sini. Jadi istilahnya kalau kata orang, bangsa Arab itu diberikan 2 mujizat. Satu, minyaknya yang tidak habis-habisnya. Yang kedua, hewan unta tadi. Karena onta Islam bisa sampai ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan majelis ini. Saya hanya belajar data, tapi tidak belajar rahasia. Masya Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi dunia ma'rifat ini kan kumpulan ilmu hakikat tentang Allah. Ini cara memperolehnya gimana? Maka di dalam kitab Notoilah itu dibagi 2. Ada yang dijemput oleh Allah,
Itu namanya majzub. Orangnya sampai, tapi nggak perlu dia usaha apa-apa. Allah jemput. Tapi taruhannya, jiwanya, keluarganya, semuanya sudah habis semua. Ya. Tapi ada orang yang dia lahir sebagai orang manusia biasa, normal, pikirannya, ya rasionalnya, hitung-hitungannya matematis lah. Orang ini kemudian mengalami kesadaran, kayaknya ada sesuatu yang lain dalam diriku. Lalu dia mencari. Pencarian dia disebut dengan suluk, orangnya disebut salik. Nah, maka ada dua jalan kepada Allah. Majzub, suluk. Orang yang majzub, yang ditarik oleh Allah, ada yang suluk. Dia kemudian mencari jalan kepada Allah. Maka ada hadis man salaka thoriqan. Siapa yang mencari jalan, menempuh jalan. Jadi jalan kemana? Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Mencari ilmu. Ilmu mana yang paling mulia? Ilmu paling mulia, kata Imam Ghazali, adalah ilmu yang objeknya paling mahal. Objeknya paling mulia. Maka, kalau ada orang cuma belajar bikin bangunan, dia nanti jadi tukang aja. Tapi kalau dia belajar arsitek, dia nanti jadi arsitek. Kerjaannya lebih berat atau lebih ringan? Zohirnya lebih ringan kan, tapi batinnya lebih berat. Tanggung jawabnya. Iya, cuma di badan dia biasa, nggak perlu hitam legam dia. Coba dia mulia nggak? Jadi dia kualitas bangunan yang dia pelajari, filsafat bangunan. Makanya ilmu arsitek itu ilmu filsafat. Jadi kalau ada teman kita mengharamkan filsafat, terus bilang aneh ini teracuni filsafat, dia seorang arsitek, ya dia filsafatnya. Kalau ada orang mengenal tentang Allah, itu baru perintahnya. Ada yang kenal yang memerintah, mana yang lebih keren. Maka kita coba lihat, ada rakyat, ada menteri, ada keluarga. Mana yang lebih dekat ke presiden? Ke raja, Menteri. ke gubernur, ke bupati. Keluarga dia, atau keluarga. menteri, atau rakyatnya? Keluarga. Keluarga dia. Atau ada rahasia yang nggak dia bagi keluarga teman dekatnya. Si teman dekatnya ini mengenal si pejabat ini bukan yang dikenal oleh orang-orang di luar. Karena dia dikenal, dia dapat posisi ntar jadi menteri, jadi penasehat, kira-kira begitu. Semakin tinggi pengenalan orang kepada objek yang mulia, semakin mulia dia di dunia. Kalau objeknya di dunia. Yang paling mahal di dunia kan emas, dinar, berlian. Kalau ada orang sanggup menguasai ilmu ini dan dia bisa menguasai tambang-tambang ini, dia pasti paling mulia di dunia. Duitnya paling akeh lah. Tapi kalau ada orang yang mengenal pemilik langit dan bumi ini, sumber langit dan bumi ini, dia akan lebih mulia dunia dan akhirat. Makanya nanti ketika ada pilkada, pemilu, itu pada caleg-caleg itu, calon-calon itu datangnya kemana? Nyari wali nggak? Nyari wali. Karena percaturan ini bisa dirubah dengan main biliarnya wali kan. Percaturannya mereka. Mereka tendang sini yang kena mana gitu. Jadi waktu ada seorang calon, dia nyalonin dirinya, itu suaranya udah banyak. Tapi dia masih cari backup, kiai dikumpulkan di istana. 40 hari, 40 malam, zikir, tahlil, Quran, menang dia. Jadi mereka cari backup, orang-orang yang punya akses langit. Terus yang raja siapa? Dia atau ulama itu? Ntar coba lihat, kalau selesai dia cium tangan nggak sama kiai? Jadi yang mulia sang wali atau sang raja? Karena sang wali punya akses kepada sang raja di raja, raja dunia pun minta tawasulan, minta doa, supaya dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Nah, itulah tahapan-tahapan ma'rifat. Nah, kita ini karena suluk malas, majzub juga enggak. Ya udah kenal aja deh sama beliau, dekat aja sama beliau.
disayang, ntar dibawa lah. Syafaat, itu syafaat. Ya suluk nggak mau, ya kan? Mau kan? Nggak mau kan suluk, antum disuruh nggak mau nggak tidur 40 hari, 40 malam. Seperti Nabi Yunus. Nggak mau kan? Nggak putus nyebut nama Allah selama sekian hari. Itu berat. Makanya minta rukhsah dari April ke Oktober kan. Atau rukhsah belum. Kan kalau boleh, kalau nggak boleh jangan. Tapi sebenarnya orang dapat rukhsah. Rukhsah itu sudah majzub. Jadi salik ini namanya murid. Dia mencari. Tapi sebenarnya orang yang mencari ini, dia dicari juga. Jika si murid sudah mencapai kesadaran penuh, baru dia sadar bahwa dia sebenarnya majzub juga. Jadi sebenarnya salik itu orang majzub tapi yang belum sadar. Versi kita Maulana. Ntar kalau versi Maulana ntar beda lagi. Dia sebenarnya sudah ketertarikannya sudah ketarik. Ada magnet di sini, di dalam dirinya ada besi berani istilahnya kan. Ada logam. Logam itu akan cuma dia nggak sadar nih, dia masih melawan, ya menghadang dengan rasionya, jubah-jubah kealimannya, jubah-jubah keduniaannya, masih ngelawan, akhir bisa ketarik lagi, jauh lagi. Tapi ada saat semakin dekat, kadang-kadang dia di sini, sumbernya mendekat. Itu yang majzub. Selama ini dia masih mencari itu salik. Tapi ketika sumbernya mendekat, langsung dia majzub. Majzub ini macam-macam awalnya. Ada yang majzub mahabbah. Itu kayak orang-orang yang semi-semi kasmaran. Orang kasmaran itu kan kayak ya semi-semi gila lah. Ya itulah ya beberapa habib kan ada. Ada yang majzub salik. Dia majzub tapi mengerti salik. Ini normal orangnya. Dan itu yang disebut kamil mukammil. Orang yang ideal menjadi mursyid. Majzub ini nggak bisa jadi mursyid. Dia cukup dijadikan ibarah doa-doanya. Tapi kalau si majzub yang salik, ini yang mursyid yang sebenarnya. Kalau salik jadi majzub, kemursidannya belum sempurna. Sampai dia betul-betul sadar tentang kemajzubannya itu. Maka di Quran itu dalilnya, kan kita, antum menanya dalil terus kan pasti. Surat Asy-Syura ya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u yahdi ilaihi man yunib. Setelah laisa kamislihi itu. Setelah lahu maqalidus samad. Ayat berapa itu? Yajtabi ilaihi ma yasa. Jadi majzub itu disebut di Quran mujtabah. Orangnya dipilih, ditarik. Tapi ada orang yang mencari jalan hidayah. Wa yahdi ilaihi ma yunib. Maka orang-orang yang pengen mencari jalan, Allah kasih jalan, dikasih guidance. Maka Al-Quran itu di situ ada sisi suluknya, ada sisi jazabnya. Kita sebut jazbah. Cuma orang Jawa nyebutnya majdub. Jedub. Luar biasa. Kalau istilah orang Betawi Pak, jazab itu jadjab. Nah, itu istilah perbedaan istilah aja. Istilah lidah. Ya. Jadi jangan jadikan masalah nanti ketika beda istilah.